Cihu geng viewer Sandal Movie, kabar baikkah di sana? Semoga diberikan panjang umur, kesehatan, dan pastinya rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Kali ini Sandal Movie akan merangkum alur cerita dari Master Mosan setelah merangkum tuntas cerita dari Master Zeng, yang mana dalam film Master Mosan menceritakan tentang sihir baik melawan sihir jahat. Namun sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, like, and comment, jangan lupa dipancel saja sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan berikutnya. Tonton terus filmnya sampai habis ya. Pada awalnya, ternyata itu semua hanyalah mimpi dari seorang pemuda Tengil bin Culun. Setelah bangun, dia merasa kesakitan karena diamuk-amuk oleh kakak seperguruannya yang sedang mencari cermin namanya Yun Xuan. Ini orangnya. Setelah didapat cerminnya dan diikat pada pinggangnya, ternyata cerminnya lepas kendali sehingga membuat tubuhnya membeku bagaikan diselimuti es. Ya kedinginan lah geng, namanya es. Pada saat mendatangi pertemuan dengan Master Mosan, ia pun menggigil bagaikan masuk di ruangan es. Ternyata bukan hanya dia yang kedinginan, melainkan kakak kandungnya pun juga menggigil. Namanya Yun Xuan, ini orangnya. Begitulah nasib saudara kandung, satu hati satu jiwa, susah dan senang tanggung bersama. Cihuy. Ketua sekte akan mengumumkan bahwa pertemuan kali ini adalah pemilihan ketua sekte baru sekaligus menjadi Master Mosan. Ini pasti terjadi pertarungan yang luar biasa dan akan terjadi pertumpahan darah antar saudara seperguruan. Saat tiba di lokasi, ketua sekte mengeluarkan pusaka sekte Mosan yang berupa pil revitalisasi, yang mana pil tersebut unsur dari segala di dunia, kombinasi yin yang 5 energi yang dulunya tersimpan dalam diri ketua sekte. Kemudian ketua sekte memanggil 3 orang muridnya. Ia mengatakan kalian bertiga adalah talenta muda Mosan yang menonjol pada pemilihan sebelumnya, mempunyai kemampuan luar biasa dan mempunyai integritas tinggi. Tunjukkan kemampuan kalian dan juga tunjukkan esensi muda ilmu Mosan. Yang mendapatkan pil maka akan menjadi ketua sekte sekaligus Master Mosan. Pertarungan dimulai. Di saat Yusuan terkena bacok sama kakaknya, tapi masih bisa ditangkis dengan cermin es miliknya dan mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Yuyan menjawab, "Guru menyuruh untuk maksimalkan kemampuan." Tiba-tiba keduanya menyerang bersamaan ke arah kakak besar, namanya Yusong, ini orangnya. Dan adik kakak tersebut menyerah. Dan akhirnya pil revitalisasi dimiliki oleh Yusong dan menjadi ketua sekte sekaligus Master Mosan. Sementara itu, si bocah Tengil bin Culun ingin juga mengikuti pemilihan tersebut. Dia mengeluarkan energinya. Ternyata si Culun gak bisa mengendalikan kesaktiannya. Dan pil tersebut berada di tubuh si Culun. Otomatis yang menjadi ketua sekte dan Master Mosan adalah si Culun. Hehehe. Kalau memang rezeki tak akan kemana geng. Pada saat si bocah Tengil tak sadarkan diri, dalam alam sadarnya mendengar bahwa dirinya diejek oleh saudara seperguruannya. Setelah sadar dia kebingungan geng.
karena di sampingnya tak ada satupun dari saudaranya yang menemani. Setelah dia turun dari tempat tidurnya, ternyata si bocah tengil diserang oleh seseorang yang tak sadarkan diri. Untungnya bisa dicegah oleh guru dan saudaranya. Ternyata orang tersebut terkena racun laba-laba. Master menceritakan bahwa racun laba-laba sudah musnah ratusan tahun lalu di daratan tengah berdasarkan legenda ratusan tahun. Racun menyebar di Dongying dan menyatu dengan ninjutsu Dongying. Karena racun itu lebih berbahaya. Lagi-lagi si bocah tengil, saat mendengar cerita dari Master, dia khawatir luar biasa pada dirinya bahwa kepinsanannya juga terkena racun ketika bertanya pada kakak kedua. Emang ada apa dalam dirimu? Lah kan ini baik-baik saja. Stengil menjawab, soalnya ada masalah dalam percernaanku. Itu lapar, geng. Setelah sadar, pendeta itu menceritakan kejadian tersebut, bahwa dirinya seorang dukun kadang mengaku pendeta untuk memenuhi kebutuhan. Saat aku pergi ke kota Jiangsu melakukan pengobatan, ternyata pasien tersebut menyerang balik. Untungnya saya bisa kabur dari kota Jiangsu dan tak mengira kalau terkena racun. Lalu Master pun menyuruh untuk beristirahat. Kemudian Master memanggil 4 saudara tersebut karena kekhawatiran pada kota Jiangsu. Semua siap diperintahkan untuk menyelidiki kota tersebut. Tapi lagi-lagi si tengil dengan akal cerdiknya mengatakan kemampuannya masih belum cukup dan khawatir akan membahayakan pada saudara yang lain. Master memutus pembicaraannya, menetapkan bahwa yang memimpin ke kota Jiangsu adalah Master Mosan baru, yaitu Yongling, karena di dalam dirinya tersimpan pil revitalisasi. Si tengil kaget dan heran. Kemudian Master berpesan, kalian harus menjaga satu sama yang lain dan jaga kekompakan. Dan Master berpesan khusus pada Yongling, walau kamu menjadi Master Mosan baru, kamu harus hati-hati karena kamu masih membutuhkan 3 kakak seperguruanmu. Si Chuldun emang gateli. Saat mengaktifkan energi keempat muridnya satu persatu, si tengil masih saja kebingungan. Alah, dasar si tengil. Kemudian Master mengajaknya. Si tengil belum kehabisan akal. Yongling memanggil Master dan mengatakan jika tugas ini menyelamatkan penduduk, saya tidak pantas dan khawatir membahayakan pada yang lain. Lebih baik gelar Master Mosan diserahkan pada kakak besar dan aku ikut Master beberapa tahun lagi. Gurunya menceritakan, jalanku sudah sampai batas, sedangkan kamu menentukan jalanmu sendiri ke depannya. Mendengar itu, si tengil kebingungan. Gurunya meneruskan, aku bertanggung jawab pada diriku. Walaupun terlahir dengan energi hitam, tak berarti kau lebih rendah dari yang lain. Wuji dan Taichi. Taichi melahirkan Yin Yang. Yin Yang melahirkan 4 simbol. 4 simbol melahirkan 8 diagram. 8 diagram melahirkan semuanya. Hitam adalah awal dari segala hal, juga penyatu dari segala hal. Kau selalu terjebak dalam 2 hal itu, penuh keraguan. Kau tahu harus bagaimana, tapi kau masih tak bisa mengendalikan ilmu hitam yang berada pada dirimu. Namun kamu jangan khawatir, karena kamu sudah menelan pil revitalisasi hingga membuat dirimu semakin kuat dan menjagamu saat kau lemah dan bisa mengendalikan ilmu hitam itu. Kemudian Master memberikan buku keyakinan dan energi 4 simbol kepada si tengil untuk mempelajari. Saat membaca sedikit tanpa disadari, ternyata saudara yang lain menghampirinya dengan kaget dan kagum. Film pun dimulai. 4 saudara melangkahkan kakinya dari kuil Sangking menuju kota Jiangsu yang melewati bukit dan hutan. Di perjalanan si bocah tengil tingkahnya gateli. Dia selalu menghibur para saudaranya dengan memanjat tebing dan berhayal. Tapi dia tidak pernah lupa pesan dari Master untuk mempelajari kitab yang telah diberikan dimanapun berada. Saat tiba di kota tersebut, dia melihat bayangan putih. Dengan keberaniannya, dia menghampiri. Tiba-tiba
Dia diselamatkan seorang cewek cantik dan bahenol, namanya King Lu. Ini orangnya. Sementara itu, si bocah tengil dicari-cari oleh ketiga saudaranya. Setelah bertemu, si bocah tengil memberitahu pada saudaranya ini Bedang Kingkang. Sepertinya nona ini murid Quenzen. Nona tersebut balik bertanya, "Kalian semua adalah murid Mosan?" Dengan pedenya, si tengil menjawab, "Penglihatan nona sangat tepat sekali. Kami dengar bahwa kota Jiangsu sudah tersebar racun yang mematikan. Maka dari itu, kami ke sini untuk menyelidiki. Kalau nona tidak menyelamatkan saya, maka pasti akan kuhancurkan berkeping-keping dan dijadikan peyek orang tadi." Saat nona itu menceritakan racun yang telah menyebar ke seluruh kota, tiba-tiba kakak besar mendengar bunyi pedang. Kemudian mereka semua menghampirinya. Ternyata di sana ada Jenderal Liu yang sedang dikeroyok oleh dua penjahat dan hampir terbunuh. Setelah mereka sampai di lokasi, malah kedua penjahat itu menyerang kembali. Lalu terjadilah pertarungan. Saat kedua adiknya mau mengejar, namun Yusong tidak memperbolehkannya. Kemudian Nona Liu memperkenalkan Jenderal Liu kepada mereka berempat. "Kami dari Mosan ingin membantu kota ini dan menyembuhkan masyarakat yang sudah terkena racun." Jenderal Liu berterima kasih kepada mereka berempat. Sejak racun itu menyebar, mereka tidak henti-hentinya menculik seorang wanita. Pergerakannya tidak terdeteksi dan sangat sulit dihindari. Mana lagi modus apa yang mereka inginkan? Kini si bocah tengil mengeluarkan kata bijaknya, "Mari kita berangkat dan periksa para penduduk." Sementara itu, kedua penjahat melapor pada pimpinannya bahwa hampir membunuh Jenderal Liu dan menghancurkan tempat perawatan. Tetapi Jenderal Liu ditolong oleh pendekar Tao. "Walaupun tidak berhasil, kami mengetahui pendeta Tao berasal dari Mosan. Kemungkinan mempunyai pil rehabilitasi. Menurut pimpinannya, tak perlu berhadapan langsung. Kita bisa mengakali dengan racun itu. Dan sekarang masih bertahan hingga 4 hari lagi. Dan salah satu dari mereka mempunyai energi yang sangat kuat. Kita harus merebut pil rehabilitasi sebelum terlambat." Di sisi lain, si bocah tengil memeriksa masyarakat yang terkena racun. Ternyata dia menemukan tato hitam. Dengan paniknya, dia memanggil kakak Song. "Lihat, semua pasien ada tatonya." Kemudian saudaranya berpikir bahwa racun ini sudah lama dan belum diketahui sumbernya dari mana, sedangkan yang terinfeksi semakin banyak. Tiba-tiba prajurit melapor kepada Jenderal Liu kalau racunnya sudah mulai menyebar ke penjuru kota Jiangsu. Kemudian Yusong menanyakan pada Jenderal Liu racun yang paling banyak menyebar ada di daerah mana. "Berasal dari arah barat kota," jawab Jenderal Liu. Kakak Yusong segera mengajak Yuyan, Yuxian dan ditemani oleh jenderal untuk menyelidiki barat kota tersebut. Sedangkan si bocah culun dan Nona King Liu disuruh berjaga-jaga karena jumlah pasien semakin banyak. Setelah sampai di balai leluhur, ternyata ada sumurnya yang merupakan sumber mata air dari kota. "Saya rasa sumber racun itu dari sini, dikarenakan aura iblisnya sangat besar. Berhati-hatilah," kata Yusong. Setelah mendekati sumur, tiba-tiba kembali pada si bocah tengil. Dia selalu ingat pesan dari gurunya, akan bersungguh-sungguh mempelajari kitab yang telah diberikan dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Pada saat dia membaca kitabnya, terdengarlah sesuatu yang dipegang Nona King terjatuh. Dia ingin mengambilnya, tapi dengan kecerdikannya si bocah culun membawakan kain untuk menutupi kakinya dan mengambilkan kayu yang terjatuh dari tangannya. Cerdiknya lagi,
Yunling bocah tengil memperhatikan kecantikan cewek itu. Tak lama kemudian ada seorang anak yang masuk ke ruangan itu karena sudah kangen pada ibunya yang sedang keracunan. Ternyata anak tersebut bisa diselamatkan oleh Yunling walaupun terkena cakar oleh ibu tadi. Kemudian Nona King memberi nasihat kepada anak itu untuk menyuruhnya pulang kalau ibunya sembuh bisa bermain lagi. Setelah anak itu pulang, si bocah tengil mencuri pandang pada Nona King, melihat senyumnya yang sangat manis. Tapi bukan manis gula ya. Saat diketahui, cewek itu berubah 100% karena malu-malu kucing dan meninggalkan Yunling. Pada saat Yunling membersihkan lukanya, lagi-lagi si cewek itu menghampirinya untuk membantu membersihkan lukanya. Malah si tengil itu merayunya. Lalu datanglah jenderal dan prajuritnya dengan membawa kekalahan. Jenderal menceritakan kalau sudah mengantarkan 3 pendekar Tau ke kota barat. Saat masuk ke gerbang, musuh menyerang menggunakan sihir. Kami kewalahan dan sebagian prajurit ada yang luka berat, akhirnya kami mundur. Mendengar cerita dari jenderal, si bocah tengil langsung berangkat ke balai leluhur, sedangkan Nona King ikut dengannya. Sementara itu, keadaan 3 bersaudara semakin tidak diketahui karena sudah tidak bersama lagi. Yuyan bertarung dengan Yuxian karena Yuxian marah pil revitalisasi tidak dimilikinya dan kakaknya tidak membantu mendapatkan hingga terkena cekik. Sedangkan Yuxian melihat kakaknya Yuyang sedang menyesal dan kasihan, akhirnya bunuh diri. Tapi Yuxian juga merasakan kesakitan. Nasib saudara satu hati satu jiwa, yang satu sakit yang lainnya juga merasakannya. Begitu juga Yusong, saat melihat adik si bungsu disandra, dia rela melakukan apa saja demi menyelamatkan si tengil karena ingat pesan gurunya untuk selalu menjaga si bungsu. Akhirnya Yusong rela memusnahkan ilmunya. Ternyata semua itu adalah sihir yang menimpa ketiga saudara tersebut. Saat si tengil dan Nona King Liu sampai pada balai leluhur, dia kaget melihat kakak saudaranya yang sedang kesakitan karena terkena santet ilusi. Ia bingung dan memanggil kakak-kakaknya saat mau mendekati. Nona King melarangnya karena mereka terkena santet ilusi. Jika mereka dibangunkan, tubuh mereka akan hancur dan menjadi cacat. Kita cari sumber racun itu dari mana? Dengan panik dan kebingungan, si tengil muter-muter. Lalu dia melihat sumur tua yang menjadi sumber racun. Ketika Yunling menyentuh sumur tersebut, tiba-tiba dia juga terkena sihir ilusi. Betapa senangnya Nona King Liu melihat pil revitalisasi yang keluar dari tubuh Yunling yang bertahun-tahun menginginkannya. Asik, aku akan menjadi hebat. Nona King segera membantu si bocah tengil dengan tujuan untuk mendapatkan pil tersebut. Tapi ternyata semua ketiga saudaranya bisa melawan santet tersebut setelah mendengar suara si tengil dan mengaktifkan energi yang telah dimilikinya. Dan sumur tua itu hancur berkeping-keping, sedangkan si tengil terpental dan pingsan. Semua saudaranya panik dan ketakutan, sedangkan Yuxian menangis membangunkan Yunling. Karena kau adalah Master Mosan, bangunlah, bangunlah. Setelah sadar, Yunling bertanya, benarkah yang kau ucapkan? Dengan penyesalan, dia menjawab, saya pikir-pikir dulu deh. Si bocah tengil menanyakan keadaan Nona King Liu dengan wajah sedih karena takut ditinggal sang pujaan hati. Setelah diperiksa, Nona King Liu masih hidup dan dibawa ke tempat rumah perawatan. Lagi-lagi penjahat itu menerima kekalahan. Dalam perbincangannya, mereka mengetahui kehebatan pendekar Tau. Jika energinya diaktifkan bersamaan, mereka semakin kuat dan luar biasa. Namun mereka heran, ternyata pil revitalisasi itu berada pada si bocah tengil, bukan pada saudara yang tua. Pimpinannya sangat marah dan membuang gitar tua, tapi bukan gitar tua milik Roma ya. Awas, jangan sampai kalah lagi karena waktu semakin dekat. Siap bos. Malam pun tiba. Mereka berempat, jenderal dan para panglima, sedang melakukan makan malam dan menceritakan bahwa sumur telah dihancurkan, tapi musuh belum kita tangkap. Jadi kita harus meningkatkan penjagaan. Lagi-lagi si tengil buat ulah.
menawarkan kepada Jenderal jimat keselamatan agar dijauhkan dari hantu-hantu jelek. Kakak Yusian memutus pembicaraan. Sudah, simpan saja untuk menjaga dirimu sendiri. Betapa malunya si Culun dan marah-marah kepada Yusian. Siapa yang menyelamatkan kamu waktu terkena santet ilusi hingga muntah-muntah darah? Semua itu sayalah, kata si bocah tengil. Setelah selesai di kakus, si bocah tengil melihat Nona King Liu, kemudian menghampirinya di atas genteng. Dia mencoba mengeluarkan jurus maut gombalannya, tapi tetap saja tidak dihiraukan oleh Nona King Liu. Lalu si bocah tengil menceritakan masa kecilnya hingga dewasa. Walaupun anggapan Yungling pengalaman masih kecil itu sama, tapi tetap saja Nona King tidak iba sama sekali. Bahkan dia marah-marah dan mengatakan, "Jangan kau menggodaku, karena kau tidak tahu sebenarnya aku itu siapa, dan menjauhlah dariku." Si bocah tengil itu sakit hati karena tidak dihiraukan sama sekali oleh Nona King. Lalu dia mau pergi juga. Ternyata dia lupa kalau berada di atas genteng dan bingung mau turun. Di sisi lain, para penjahat sudah mendapatkan mangsa baru. 3 gadis perawan yang sangat cantik. Laki-laki mana yang tidak ngaceng melihatnya? Mana lagi seksi dan putih-putih bagaikan putihnya sapi. Ternyata sangat disayangkan. Ketiga cewek itu hanya untuk membangkitkan laba-laba agar racunnya semakin kuat dan besar. Lalu tamatlah ketiga cewek itu. Sedangkan di kota Jiangsu, racunnya semakin ganas dan menyebar hampir seluruh kota terracuni, hingga terjadilah perkelahian antar masyarakat saudara karena terkena racun. Tidak lama kemudian, pendekar Tao Jenderal Liu datang menyelamatkan anak kecil dan masyarakat yang masih selamat dan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian jenderal memerintahkan prajurit untuk memperketat penjagaan. Jenderal memberitahu kepada pendekar Tao, "Menurut investigasiku, tiap harinya sudah puluhan wanita yang terculik dan tidak diketahui kemana. Sedangkan penduduk banyak yang gila." Yusong mempunyai anggapan walaupun sumur tua itu sudah dihancurkan, tapi pasien semakin banyak, racun pun semakin ganas. Kemungkinan induk laba-laba itu masih ada dan para wanita dijadikan santapannya. Lalu datanglah Nona King Lu yang memberitahu kalau tempat persembunyiannya berada di kuburan massal. Bisa jadi induk laba-laba itu berada di sana. Tidak banyak basa-basi lagi. Si bocah tengil dengan tegasnya mengajak untuk segera pergi ke tempat itu. Sedangkan Jenderal Liu tidak diperbolehkan ikut karena racun ini bukan sembarangan. Kalau tidak mempunyai ilmu tinggi akan sulit melawannya, bahkan membahayakan diri sendiri. Sedangkan penduduk semakin panik. Biarlah tugas ini kami yang melakukan, sedangkan jenderal menjaga keselamatan penduduk agar korban tidak bertambah lagi. Siap bos, kami akan tunggu kemenangan kalian semua. Dengan wajah sedih si Culun berkata pada kakak besar, "Walaupun tugasku hanya menjaga rumah, tapi saat kita turun gunung, guru telah mengaktifkan energi kita berempat. Menang atau kalah kita lakukan bersama. Hidup dan mati kita lakukan bersama. Tanpa diriku, 4 simbol tidak bisa aktif bersamaan. Terlebih aku tidak pantas menyandang gelar Master Mosan yang hanya diam saja di rumah. Aku tahu kakak besar mengkhawatirkan aku. Tugas guru Mosan adalah menyelesaikan keresahan seorang sedunia. Berarti itu takdir jalan hidupku. Dan 4 elemen itu satu akar, yaitu hidup dan mati bersama." Kemudian berangkatlah mereka berempat ke lokasi kuburan umum. Sampailah di kuburan massal. Kuburan itu sangat berantakan sekali. Mereka kebingungan ke sana kemari bagaikan berjalan tanpa tujuan. Lalu kakak besar bertanya pada si Tengil, "Sudah siapkah geng?" Dengan sok gawat, "Siap." Lalu berjalanlah entah mau kemana. Dan dia kaget saat dipanggil cewek itu. Tiba-tiba jaring laba-laba meluncur ke arah Yunling, tapi mengenai Nona King. Dengan wajah panik, si Culun ingin menarik kakinya. Dan setelah masuk di tempat penjahat, si bocah tengil mencari-cari King Lu
Lalu keluarlah Nona Qinglu bersama kelompokan penjahat yang lain. Yunling kaget dan heran ketika Nona itu menghampirinya. "Kau bukan Nona Qinglu?" "Iya, aku Qinglu. Tapi juga bukan Qinglu. Nama asliku adalah Zhu Hezi, seorang dalang dari boneka Dongying. Tujuanku ke sini hanya meracuni penduduk Jiangsu dan menjadikan mereka bonekaku. Akan tetapi kekuatanku belum cukup. Ku butuh pil revitalisasi untuk menambah kekuatan yang berada pada diriku." Yunling berpikir dan berkata, "Berarti kau yang menyebar racun di kota?" "Iyo, pastinya dong." Nona Zhu Hezi meringis. "Bukan hanya itu, yang mengirim pendeta Tao palsu ke Mosan itu juga aku. Karena ketika Master Mosan tahu penduduk Jiangsu, dia pasti akan turun gunung untuk membantunya. Ternyata Master Mosan itu adalah kau. Segala sesuatu ada harganya. Asalkan bisa membantu prajurit Dongying menaklukkan daratan tengah, lukamu bisa disembuhkan. Diamlah dan jangan bergerak. Mungkin ini sangat sakit sekali." Kemudian penjahat itu mengambil pil revitalisasi dari tubuh Yunling. Setelah didapat, Yunling dilempar keluar ke kuburan massal. Saudara-saudaranya kaget melihat si bocah tengil terlempar tak berdaya. Lalu si tengil minta maaf pada kakak besar kalau pil revitalisasi sudah diculik. Kita tertipu oleh Qinglu. Lalu muncullah Nona Qinglu, nama aslinya adalah Zhu Hezi. Mengetahui itu, Yuxian dan Yuyan sangat marah dan menyerang Nona Zhu Hezi. Ternyata serangan itu masih bisa dilumpuhkan. Lalu para kelompokan penjahat lain semua keluar, maka terjadilah pertarungan. Saat keduanya adu kekuatan menggunakan sihir, si gitar tua turun membantunya memainkan gitar tuanya. Dan kedua bersaudara tersebut terlempar. Song menyerang si gitar tua dengan menggunakan pedangnya. Dan saat Yuxian bangun ingin melawan penjahat itu lagi, tiba-tiba kakaknya menyelamatkan Yuxian yang diserang oleh penjahat. Kemudian kakaknya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Lalu kedua penjahat itu mati saat diserang. Sedangkan kakaknya pun juga mati. Lalu Yusong adu kekuatan dengan si gitar tua. Dan tidak terima Yusong terkena serangan oleh si gitar tua, akhirnya Yusong melempar pedangnya hingga si gitar tua itu tewas. Tak lama pertarungan itu berakhir. Zhu Hezi mengeluarkan laba-laba raksasa dan menyerang Yusong. Melihat Yusong tak berdaya, Zhu Hezi menyerang kembali, tapi masih bisa ditangkis. Lalu kakak besar terpental jauh dan tergeletak. Kemudian Yusong mengeluarkan aji pamungkasnya menyerang laba-laba itu. Sayang, sungguh sayang, serangan itu bisa dikendalikan oleh Yuxian menggunakan cermin esnya. Dan mereka pun mundur. Sementara itu, jenderal dan prajurit kewalahan menghadapi penduduk yang menyerang tempat penyembuhan. Jenderal melarang prajurit untuk menyerang karena mereka terkena racun hingga tak sadar kalau menyerang kita. Cukup kita bertahan saja. Kembali pada pendekar Tao bertiga. Setelah sampai di tempat persembunyian, Yuxian membaringkan kakak besar dan Yunling dan menyesal atas kematian kakaknya. Yuxian kaget saat murung dipanggil Yusong untuk segera berangkat ke kota membantu Jenderal Liu dan para penduduk untuk mengevakuasi supaya selamat dari serangan laba-laba raksasa. Setelah Yuxian berangkat, Yusong mentransfer semua ilmunya kepada Yunling, tapi si bocah tengil menolaknya. Pesannya, hanya kau yang bisa menyelamatkan penduduk. Kau harus percaya diri dan bertahan hidup demi masa depan dunia. Lalu 师兄，你干嘛？云灵，在你一念之间，不等于你的资质低人一等，不足以驾驭。 setelah ia sadar, dia ingat jimat yang telah diberikan oleh Yusong pada saat masih kecil.
Lalu berangkatlah si bocah tengil yang mempunyai gelar Master Mosan. Setelah sampai di kuburan massal, Nona Zahezi masih meremehkan kehebatan Master Mosan. Tanpa pil rehabilitasi kau bukan siapa-siapa. Master Mosan menceritakan, guruku telah mengajarkan tentang keyakinan kehangatan itu akan muncul setelah semuanya tidak ada. Sedangkan kamu tertutupi oleh kegelapan sehingga kau tidak pernah lihat cahaya terang. Kau hanya dikelabui oleh masa kelam, tahu kegelapan. Aku percaya kekuatan diriku. Selama aku kuat, aku bisa mendapatkan cahaya orang tuaku. Aku bisa mendapatkan cahaya guruku. Bahkan aku bisa mendapatkan cahaya kalian semua. Nona Hezi mengatakan, kau tahu apa? Atas dasar apa kau mengataiku? Lalu kedua pendekar tersebut mengaktifkan semua energinya masing-masing. Kemudian hancurlah berkeping-keping laba-laba raksasa itu dan Nona Zahezi tewas. Pesan dalam film ini, lakukan apa yang menjadi perintah dari sang guru. Harus yakin pada kemampuan yang dimiliki. Buruk atau kurang kemampuan orang lain, hormatilah, jangan kau hina. Cukup sekian dari gua Sandal Movie, geng. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, sampai jumpa di tayangan berikutnya.